Kita akan sebutkan teman-teman sekalian hadis qudsi yang lain. Kalau teman-teman bisa tulis, ditulis hadis qudsi ini ya. Karena ini hadis qudsi mulia sekali ya. Kalau saya subhanallah selalu merasa gembira sekali dengan mendengarkan hadis qudsi ini ya. Dan hampir setiap hari hadis ini selalu saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Saya ulangi, saya baca lagi, saya renung lagi, dan seperti sebuah hiburan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini hadis qudsi, hadis sahih di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berita gembira tentang orang-orang yang mau berprasangka baik dengan Allah. Allah berfirman, "Wahai anak Adam," artinya kita semua manusia dipanggil, "jangan pernah engkau takut kepada siapapun yang mempunyai kekuasaan selama kekuasaanku ada. Dan ketahuilah, kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya." Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita capek ya. Di sini dikatakan Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Maka jangan engkau main-main. Aku menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan kamu main-main. Dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu kamu capek." Tentu anggota tubuh kita bergerak, hati kita bertawakal ya. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan engkau main-main, dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Demi kemuliaanku dan keagunganku, demi kemuliaan dan keagungan, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau ridho ya, terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau tidak ridho dan engkau akan mulia di sisiku, Tapi jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia. Nanti kita ulangi lagi ya. Dan jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia, seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang. Lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini, kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan juga. Maka capek sekali. Jadi orang beriman itu santai saja, dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan, tidak perlu capek-capek. Nah, orang yang mengejar dunia berlebihan, justru orang kena tidak bisa menerima takdirnya Allah, atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki untuk esok hari, sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku.